pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita ketemu lagi dengan Ustadz, ilmuwan dan ulama kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada episode kita kali ini adalah yang ke-106. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya memiliki nilai ibadah dari apa yang saudara lakukan ketika melihat video ini. Nah, ketika video ini hadir di laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan membicarakan ini, yaitu indera penciuman yang ada kaitannya dengan emosi kita. Dan ini bisa di-manage, bisa dikelola sebaik-baiknya supaya kita tetap berada dalam posisi sehat holistik. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dok, kita akan membicarakan penciuman, ya, indera penciuman. Saya kalau pulang dari masjid, dok, itu mencium bau-bau yang enak. Karena kelihatan Alhamdulillah. para tetangga sudah mulai masak. Entah masak baru atau mana sih sayur kemarin ya, atau baunya luar biasa dan itu menimbulkan rangsangan dalam tubuh kita, dok. Apa ini rahasianya, dok? Gimana, dok? Iji. Baik, menarik sekali pertanyaan Prof. Suyanto. Ji. Jadi memang kita sudah lama kenal dengan istilah panca indera, Prof. Ye. Panca itu artinya 5, indera itu ya indera untuk sense, ya, dan itu dikatakan sebagai sense organ, ya, organ untuk kaitannya dengan sensasi. Nah, menarik, Prof. Satu-satunya indera yang diterima otak kita langsung Ya, tanpa melalui perjalanan yang berliku, Prof. oke. Itu adalah indera penciuman, loh, Prof. Oh, ya. Ya, dan yang paling menarik kalau kita belajar perjalanan evolusi otak, ya, itu untuk hewan-hewan yang lebih rendah evolusinya daripada manusia itu saraf penciumannya itu besar, loh, Prof. Betul. Seperti tikus itu ya indera penciumannya besar sekali sehingga Ya, pekat. ya, dok. Kemarin Iya, saya masang tikus di jepretan itu 5 menit, dok. Saya diumpan langsung crack. Waduh. betul. Hmm. Nah, berarti apa, Prof? Itu kan kaitannya dengan bagaimana organisme itu mempertahankan hidup, ya, defense. Ya, Sehingga kalau kaitannya dengan sistem pencernaan, ya luar biasa Tuhan itu menciptakan makhluk, ya, yang disayang itu tidak hanya manusia, Prof, ya, masuk yang tadi terperangkap iya. oleh bau makanan yang bisa dalam waktu singkat mendatangkan tikus. Iya, Tikus memang besar sekali itu. ya. Bulbus, istilahnya bulbus olfaktoriusnya, ya, di Oh. indera penciuman, ya. Dan yang menarik, Prof, jadi memang kembali kepada defense, ya. Jadi kita sebagai makhluk Allah itu kan bagaimana bisa beribadah gitu kalau tidak mempertahankan hidup dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, itu di dalam otak kita ini, Prof, indera penciuman itu langsung ke pusat Hmm. emosi, ya. Dan Oke. ini membuktikan bahwa masalah makanan itu juga masuk juga wilayah terpengaruh juga wilayah emosinya, Prof. Ya. Oke. Kadang-kadang ada selera makan, ada kadang-kala tidak. Tetapi tidak hanya itu saja, loh, Prof.
sebagai seorang dokter itu diberi kemampuan loh, Bro. Ya. Jika visitor di bangsal-bangsal itu memang tidak sebaiknya langsung masuk kamar pasien, Bro. Oke, ya. Karena ada jenis penyakit tertentu yang bisa langsung ditangkap lewat indera penciuman, ya, misalnya kanker serviks, kanker rektum usus bawah, ya, itu langsung bisa ditangkap. Nah, maka menarik apa yang disampaikan Prof. Suyanto tadi. Saya kalau masuk ke suatu tempat, ya, mencium bau makanan, ya. Jadi ini memang betul, Prof. Hmm. Indra penciuman ini, minta maaf, Prof. Ya, Dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah. ya. Kalau Prof mencium sesuatu yang baik, ya, itu cukup dengan mengatakan smells good. Yes, ya, ya. Tapi kalau Prof mencium aroma yang tidak bagus, ya cukup Ya, bilang smell sambil pegang ya. hidung, ya Prof, ya. Ya. Itu memang ada apa istilah khusus dalam bahasa Inggris. Nah, kembali kepada indera penciuman tadi, Prof. Jadi Rasulullah itu paling suka dengan wangi-wangian, Prof. Ya, ya, ya. Termasuk di samping saya ini ada minyak wangi hadiah dari Prof. Ya, ya. Jadi sebelum Prof ngerti kok sudah cerut dah. Jadi sekali lagi Prof, kita diberi perlengkapan dinamakan indera penciuman itu memang langsung dan itu berkaitan dengan emosi. Jadi kalau Prof sering misalnya berkunjung ke Tanah Suci itu kok masuk Masjid Nabawi itu harum, Ya. ya. Di Mekah juga harum, sepanjang perjalanan di trotoar itu juga harum. Bahkan Prof sebelum ke masjid sering dihadang orang yang jual Ya, minyak ya. wangi itu. Ya, jadi luar biasa, Prof. Jadi alhamdulillah dengan Jadi, hati teman. Dok, indera penciuman itu bisa kita kondisikan, Dok. Bisa dalam arti bagaimana supaya membangkitkan positif, emosi yang positif. Misalnya kita bau parfum, itu kan semangat itu. Artinya, Oke, wah, bisa membayangkan bahwa dunia indah. saya Kemudian tidak sebaliknya kalau kita datang ke tempat kumuh yang baunya itu sangat-sangat apa, smell bad misalnya. Ya. setuju. Gimana itu mengkondisikannya, Dok? Jadi begini, Prof. Bau ya, yang harus kita ingat bahwa di dalam tubuh kita ini ada kemampuan beradaptasi, Prof. Oke. Adaptasi yang jelek itu kaitannya adalah untuk mempertahankan diri, Prof. Oke, ya. Misalnya adaptasi terhadap rasa nyeri, Prof. Itu Hmm. jelek sekali, Prof. Jadi kadang-kadang yang nyeri itu ya menjengkelkan sekali, Prof. Ya. Supaya kita sibuk untuk mencari penyebabnya apa. Yang kedua, Prof, untuk penghidu itu adaptasinya itu sangat baik, Prof. Hmm. Sehingga apa? Dalam waktu singkat itu akan hilang, Prof. Ya. Minta maaf, Prof. Ya. Kalau kita masuk ke toilet misalnya, Ya. awalnya kita kok agak tidak nyaman ya, Prof ya. 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 Betul. Membau sesuatu yang tidak sedap begitu, Prof. Tapi lama-lama kok tidak terasa, akhirnya bisa beradaptasi, Prof. Ya. Ya. Dan saya loh, Prof. Kadang-kadang di toilet bisa siul-siul dan sebagainya, Ya. bahkan buka WA dan sebagainya. Ya ini minta maaf loh, Prof. Ya. 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 Betul. Lama-lama di situ karena Gaya hidup. adaptasinya. Jadi itu yang dinamakan apa? Adaptasi, ya. Adaptasi. Karena apa, Prof? Minta maaf, Prof. Lagi-lagi Tuhan tuh ingin melindungi kita. Oke. Lah kalau kita ini wika-wiki mau masuk WC saja karena bau, nanti bagaimana ya nasib Hmm. pencernaannya, Prof? Ya. Ah, ya. Jadi Ya. ini salah satu, Prof, bahwa petanda lagi-lagi Allah tuh ingin melindungi kita. Ye, nanti bolehlah kita mencium aroma yang tidak baik di WC, minta maaf, Prof, di toilet, tapi nanti lama-lama kan
akan hilang sendiri dan proses pembuangan kotoran itu akan berjalan berjalan. dengan smooth, ya. Nah, ya dan kadang kalau kita loh dok, kalau istri masak ya pakai cabai yang wah pedes gitu, kita bersin loh, dok gitu. Itu Iya. artinya apa juga dalam kerangka membela, melindungi kita atau memberi hints. Itu nanti ada makanan pedes loh. Kamu harus siap-siap atau begitu dok maksudnya. Nah, itu justru kecerdikan tubuh kita, Prof. Ya. Ya, Jadi memang memang intinya adalah bagaimana Allah menciptakan organisme sekaligus melindungi. Di antaranya ya lewat indera tadi, Prof. Ya. Sehingga demikian maka kita selalu terjaga dari efek yang Prof ngendiko negatif tadi terhadap tubuh itu sendiri. Jadi ya sekali lagi, jadi dia itu bisa mempengaruhi terhadap organ-organ tubuh yang lain supaya dikondisikan lewat indera penciuman itu supaya organ-organ itu berfungsi sebagaimana seharusnya supaya betul, Prof. luar biasa dok ya. Dan menurut saya, Prof, bagaimana pengantar tadi, indera itu kan tidak hanya satu. Iya. Bahkan ada orang yang berani mengatakan ada indera keenam loh, Prof. Tetapi secara tinjauan fisiologi, apapun yang namanya indera, itu semuanya ditujukan untuk proteksi seluruh organ itu sendiri, Prof. Ya, entah itu indera penghidup, indera penglihatan, indera pendengaran, dan sebagainya, termasuk pengecap itu tadi, Prof. Ya, Oh, itu ya, kok perasaan ini kok pahit ya? Nah, ini pasti ada sesuatu loh, Prof. ya, Ya, ya. bahkan bisa dimuntahkan, Prof. Ya, Oh, oh. jadi inilah perlunya kerjasama antara tubuh dengan akal. Nah, kalau pahitnya obat ya apapun ya ditelan, Prof. Ya, berarti itu dikondisikan oleh otak ya. Ini pahit, Betul, Prof. ini perlu ditelan. Ayo telan gitu dok. Betul, Prof. Nah, seperti Prof tadi kok goreng sambel kok waheng-waheng. Kan lajeng berpikir toh, Prof. Ya, ya. Berpikir dan dikomunikasikan dalam forum yang sekarang ini, Prof. Ya. Jadi ini luar biasa memang Allah di dalam melindungi ciptaannya. Ya, oke lah. Baiklah dok. Ini merupakan tausiah yang sangat praktis dan belum ada yang menjelaskan hal-hal yang seperti ini, Dok. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan para pemirsa dan setelah tahu diamalkan dan dibagikan sehingga ilmu kita ada manfaatnya bagi orang lain. Terima kasih, Dok. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.